channel Hindu Indonesia. Parashurama lahir dari putri kesatria Renuka dan Resi Jamadagni, salah satu Saptarishi. Parashurama adalah inkarnasi ke-6 dalam daftar Dasa Awatara Dewa Wisnu. Dia adalah putra kelima dari pasangan Renuka dan Resi Jamadagni. Dia diberi nama Ramabhadra yang artinya Rama yang ramah. Jika Anda pernah membaca atau menonton Ramayana dan Mahabharata, Anda mungkin sudah tahu bahwa Parashurama adalah salah satu ksatria terhebat dalam sejarah dan epik cerita agama Hindu. Mari kita lihat beberapa fakta menarik dan kurang diketahui tentang Parashurama. Satu alasan dibalik nama Parashurama. Kata Parashurama berasal dari dua kata, yaitu Parashu yang berarti kapak dan Rama. Kata Parashurama berarti Rama dengan senjata kapak. Nama lain dari Parashurama adalah Ramabhadra, artinya Rama yang ramah. Bhargava artinya keturunan Bhrigu. Bhrigupati artinya penguasa dinasti Bhrigu. Bhriguvanshi artinya dia yang termasuk dalam garis keturunan Bhrigu. Jamadagnya artinya putra Jamadagni. Dua Siwa Dhanus dan Parashurama. Menurut Ramayana, Parashurama marah dengan Rama yang mematahkan busur milik gurunya, Dewa Siwa. Parashurama yang marah memberikan syaranga, busur yang diberikan oleh Dewa Wisnu, kepada Rama dan menantangnya untuk memanah dan menembaknya. Rama mengambil busur dan anak panah dari Parashurama, dengan mudah memasukkan anak panah ke dalam busur dan menariknya sepenuhnya, dan bertanya kepada orang bijak, di mana saya harus melepaskan anak panah mematikan ini? Karena Anda adalah junjungan saya tidak bisa mengarahkannya kepada Anda. Parashurama yang terkesima dan heran segera menyadari bahwa ini bukanlah seorang ksatria biasa yang berdiri di hadapannya. Anda pasti Dewa Wisnu sendiri. Saya menerima kekalahan tetapi saya tidak malu karena Anda memang penguasa semua dunia. Anda telah melepaskan saya dari semua kekuatan dan harga diri saya. Tolong lepaskan panah ini pada keinginan saya untuk kesenangan surgawi dan membakar mereka menjadi abu. Satu-satunya hal yang saya inginkan sekarang adalah menjadi hamba kekal Anda. Mengatakan demikian Parashurama sujud di hadapan Rama yang melepaskan anak panah. Orang bijak itu segera lenyap bersama anak panah itu. Baruna, Dewa Air kemudian muncul di hadapan Rama dan memberinya busur surgawi untuk disimpan, atas nama semua dewa. Tiga Parashurama yang abadi, Chiranjeevi. Ada banyak makhluk abadi menurut kitab suci dan cerita Hindu. Dalam bahasa Sanskerta, Chiranjeevi berarti orang yang berumur panjang, Chiram berarti panjang dan Jeevi berarti hidup. Kata ini juga dikenal sebagai Amaratwa atau keabadian. Parashurama dianggap sebagai salah satu wasta Chiranjeevi, 8 manusia yang abadi, yang telah hidup dari satu Satyayuga ke Satyayuga lainnya. Yaitu hidup di bumi kita dan mereka akan tetap hidup, melalui Kali Yuga dan menunggu Satyayuga berikutnya. Parashurama muncul dalam cerita Mahabharata dan Ramayana, peristiwa dari dua yuga berbeda, Mahabharata di Dwapara dan Ramayana di Tetrayuga. Dia akan muncul kembali di Kali Yuga untuk mengajar Kalki tentang pengetahuan astra dan sastra vidya. Parashurama dilatih oleh Dewa Siwa sendiri dan diinisiasi dengan Rudramsha, unsur Dewa Siwa sendiri menurut Wisnu Purana. Hanya Siwa sendiri yang bisa membunuh mereka yang menerima Rudramsha. Itulah sebabnya dia abadi dan menurut Kalki Purana, dia akan muncul kembali di Kali Yuga untuk mengajar Kalki tentang pengetahuan astra dan sastra vidya. Empat Parashurama membunuh Kartaviri Arjuna. Raja Kartavriya Arjuna adalah alasan mengapa Parashurama membalas dendam kepada para ksatria. Resi Jamadagni memiliki sapi dari surga yang diberikan oleh Dewa Indra, yang dapat memberi makan banyak orang makanan yang lezat dalam hitungan detik. Raja Ksatria Kartaviri Arjuna mencuri sapi dari Resi Jamadagni.
Parashurama membunuh Kartavirya untuk menyelamatkan sapi itu. Untuk membalas dendam, putra Raja Kartavirya membunuh Jamadagni. Pada saat itu, para ksatria menjadi kejam dan lupa akan tugasnya untuk melindungi yang lemah. Oleh karena itu, Parashurama bersumpah untuk menghancurkan para ksatria yang berpikiran jahat pada masanya, untuk memulihkan perdamaian di bumi dan terus berkeliaran dengan kapaknya. Untuk menghancurkan orang-orang yang melanggar hukum di jalan. Menurut Vayu Purana, Raja Kartavirya menyerbu Lanka, dan di sana membawa Rahwana sebagai tawanan, tetapi kemudian dia dibunuh oleh Parashurama dan Rahwana diselamatkan dari Kartavirya. Ada banyak cerita yang menyebutkan tentang Purana yang berbeda tentang bagaimana Raja Kartavirya dibunuh. Tetapi, semua cerita menyebutkan bahwa yang membunuh adalah Parashurama. Sri Krishna, Balarama, Kamsa, Ugrasena, Vasudewa, Sini, Satyaki, Hridaka, Kritawarma, Pradyumna, Charudesna, Samba, Aniruddha, dan lain sebagainya adalah keturunan terkenal dari Raja Kartavirya Arjuna. Lima Gading Patah Ganesha. Setelah Parashurama mengalahkan Raja Kartavirya Arjuna dan membantu Rahwana, pemuja Dewa Siwa, dia ingin bertemu dengan Dewa Siwa di Gunung Kailasa. Parashurama pergi ke Gunung Kailas untuk memberi hormat kepada Siwa, tetapi Ganesha menghentikannya. Secara alami, Parashurama sangat marah karena dia dicegah untuk melihat Siwa, dan dia mulai melawan Ganesha. Selama pertarungan, Parashurama melemparkan kapaknya ke Ganesha dan salah satu gading miliknya patah. Ganesha tidak membela diri karena kapak itu adalah pemberian dari Siwa. Ada cerita lain tentang patah gading Dewa Ganesha. Ganesha mematahkan gadingnya sendiri untuk menulis Mahabharata yang diceritakan oleh Resi Vyasa. 6. Parashurama di Mahabharata. Referensi Parashurama muncul dalam Wiracarita Mahabharata beberapa kali. Parashurama mengajarkan seni perang kepada Bhisma dan Dronacharya. Ia juga memberikan ilmu Brahmastra kepada Karna. Tetapi, karena berbohong kepadanya dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang Brahmana, maka ia mengutuknya bahwa ia akan melupakan ilmu yang diberikan Parashurama kepadanya pada saat ia sangat membutuhkannya. Parashurama juga harus berperang dengan Bhisma, muridnya sendiri, ketika peristiwa penculikan Putri Amba, di mana Parashurama dikalahkan oleh Bhisma.